Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang proposal. Definisi dari proposal sendiri adalah sebuah usulan yang berisi rancangan secara rinci dan juga sistematis yang dituangkan dalam sebuah bentuk tulisan. Biasanya proposal diajukan oleh seseorang dengan dua tujuan. Pertama, proposal dapat diajukan untuk meminta izin, dan yang kedua, proposal dapat diajukan untuk memohon bantuan. Nah, bantuan di sini bisa berupa bantuan dana maupun bantuan jasa. Dalam sebuah aktivitas kita membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagian perencanaan, kemudian yang kedua bagian pelaksanaan, dan yang ketiga bagian pelaporan. Nah, proposal letaknya ada di tahap pertama, yaitu tahap rencana. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu aktivitas, terlebih dahulu kita perlu merencanakan sesuatu. Nah, rencana inilah yang nanti akan kita tuangkan dalam proposal dan nanti akan ditulis secara rinci dan juga sistematis. Nah, proposal itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah proposal penelitian, yang kedua ada proposal kegiatan, dan yang ketiga proposal bisnis, serta yang terakhir ada proposal proyek. Proposal penelitian sendiri berarti kita mengajukan sebuah usulan yang berisi rencana penelitian kita. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, terlebih dahulu kita dituntut untuk membuat sebuah proposal. Nah, yang kedua adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini berarti usulan yang akan kita ajukan dalam rangka untuk membuat sebuah kegiatan. Nah, pada umumnya proposal kegiatan ini kita ajukan untuk meminta dana maupun meminta bantuan dari pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan proposal penelitian tadi, kalau proposal penelitian itu dititik beratkan untuk kita meminta izin melakukan penelitian. Lalu ada juga proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini ditujukan untuk keperluan-keperluan bisnis tertentu. Misalnya untuk keperluan perdagangan atau keperluan kerjasama lainnya yang berbentuk bisnis. Dan yang keempat adalah proposal proyek yang diajukan untuk membuat proyek-proyek tertentu, misalnya proyek pembuatan jalan, proyek pembuatan jembatan, dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya, kita akan lebih fokus kepada pembahasan proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu sendiri nanti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan juga bagian penutup. Nah, di bagian awal proposal isinya terdapat sampul, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, dan segala macamnya. Sementara di bagian isi itu merupakan inti dari proposal kita yang nanti memuat rencana detail tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Dan kemudian di bagian penutup itu biasanya berisi pengesahan berupa tanda tangan dari pihak tertentu dan juga ucapan terima kasih serta harapan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita akan fokus kepada pembahasan bagian isi, di mana bagian isi nanti akan dituliskan pertama-tama latar belakang atau alasan kenapa kita ingin melakukan kegiatan tersebut. Di latar belakang kita perlu menjelaskan motivasi kita, dan selain itu juga di bagian latar belakang ini kita perlu mendeskripsikan tentang rencana kegiatan yang akan kita laksanakan, seperti tujuan, kemudian bentuk kegiatan, dan juga manfaat pelaksanaan kegiatan secara umum. Setelah latar belakang, kita perlu menjelaskan dasar dari kegiatan kita. Nah, dasar kegiatan sendiri merupakan sesuatu yang dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, landasan yang nanti dimasukkan berkaitan dengan kegiatan kita dan haruslah bisa dijadikan dasar yang kuat, seperti misalnya undang-undang, kemudian bisa juga peraturan menteri, atau petunjuk teknis tertentu yang dapat dijadikan acuan kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah itu ada tujuan kegiatan. Nah, di bagian tujuan kegiatan ini kita tuliskan hal-hal yang ingin dicapai dari terlaksananya kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan ini memuat manfaat-manfaat dari pelaksanaan yang akan direncanakan dan nantinya akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita juga perlu menuliskan nama dan juga tema dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu ada bentuk kegiatan. Di sini kita perlu mendeskripsikan jenis kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya kegiatan perlombaan, kegiatan pelatihan, festival, seminar, kajian, atau sebagainya. Nah, lalu ada bagian sasaran dan juga target peserta.
Di bagian ini kita perlu menuliskan sasaran peserta yang akan mengikuti kegiatan kita nanti dan juga jumlah target peserta yang diharapkan akan mengikuti kegiatan kita. Sasaran peserta perlu menyebutkan dari kalangan mana peserta yang diharapkan, dan target peserta nanti berkaitan dengan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan kita. Sasaran dan juga target ini sangat penting untuk kita jelaskan di bagian proposal ini, karena ini berkaitan nanti juga dengan segala sesuatu hal yang mendasari kegiatan kita. Misalnya berkaitan dengan anggaran dana, sejauh mana kita memerlukan sebuah dana yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan kita. Di bagian selanjutnya ada susunan kegiatan dan juga rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi nama kegiatan, kemudian tanggal, waktu, tempat, dan jika memungkinkan kita masukkan juga narasumber atau juri yang nanti akan berperan di dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu ada susunan panitia yang nanti memuat struktur kepanitiaan yang sudah dibuat sebelumnya untuk keperluan kegiatan yang akan kita laksanakan. Dengan kita memasukkan susunan panitia, maka jelas di sini nanti akan terlihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan ini. Nah, lalu bagian selanjutnya ada anggaran yang merupakan kisaran keperluan dana yang diperlukan agar kegiatan yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Anggaran dituliskan dengan rinci, memuat nama keperluan, kemudian jumlah yang diperlukan, lalu harga satuan dan harga total, sehingga dapat diketahui jumlah anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, bagian ini juga memuat nanti sumber dana yang diajukan berasal dari mana dan nanti akan diperoleh dari mana. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, proposal kegiatan ini sangat penting untuk kita buat sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, yang mana dari proposal ini nanti akan tercermin seperti apa kegiatan yang akan kita laksanakan melalui usulan dan juga rencana-rencana yang rinci.